Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan para ahlul bait, para ulama, wabil khusus tadi sudah menyampaikan sambutan Kanda Guru Husairi, yang mengaji tadi Guru Guru Sadat, Guru Saad juga tadi, dan seluruh guru-guru yang hadir yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua guru-guru kita diberikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan dimanapun beliau berada selalu berada dalam lindungan Allah. Yang kita muliakan keluarga besar Bapak Haji Idiansah dan Ibu Fitriani beserta seluruh tamu undangan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Guru Husairi beberapa hal, bahwa kegembiraan kita dengan Nabi itu juga akan menggembirakan hati Nabi. Meskipun ujar beliau tadi, penyampaian itu Nabi sampaikan di dalam mimpi, tetapi Nabi mengatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Barang siapa melihat aku di dalam mimpi, maka sungguh dia benar-benar melihat aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan tidak akan mampu menyerupai aku. Tadi ketika ulun datang ke sini ulun tertarik. Yang pertama, ini berkembang asa kayak pengantin India jadinya. Jadi yang kedua, ulun ketika masuk ke sini tertarik karena melihat di meja tadi ada buku ini. Ini buku adalah terjemah dan juga penjelasan singkat dari kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi. Jadi memang para ulama kita mengatakan setidaknya ada 4 kitab hadis yang mestinya ada di rumah kita selain daripada Kutubut Tis'ah. Ada 4 kitab hadis yang semestinya menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah kitab ini. Ini kitab adalah kitab yang ditulis oleh Imam Tirmidzi yang bernama Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ini adalah suatu kitab yang berbicara tentang bagaimana segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, baik dari fisik, akhlak, dan kebiasaan. Jadi di dalam kitab ini, sebenarnya kitab ini tipis, tetapi ini kan terjemah. Dan buku ini sudah banyak diterjemahkan, di Aziz ada, di Gramedia ada. Dan ini adalah bentuk syama'il yang paling banyak diterjemahkan orang, karangan Imam Tirmidzi ini. Nah kebetulan ini diterjemahkan oleh Pustaka Kautsar, disyarahkan oleh salah seorang ulama dari Saudi. Ini kitab dimulai dengan berbicara tentang masalah penciptaan fisik Nabi. Berbicara tentang fisik. Di dalamnya ini ada bicara tentang ketawaduan Nabi, tentang makanan kesukaan Nabi, tentang pakaian Nabi, cara Nabi berminyak rambut, cara Nabi berminyak karum. Semua dibicarakan sampai terakhir ditutup ini bab. Nanti setelah bicara wafatnya Rasul, bab yang akhir di dalam kitab ini adalah yang berbicara tentang mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab ditutup dengan bab mimpi. Seakan-akan itu isyarat yang diberikan oleh Imam Tirmidzi, bila kamu ingin bermimpi Nabi kita Muhammad, maka hendaklah kenali Nabi Muhammad itu. Seakan-akan itu isyarat. Diawali dengan membicarakan fisik, kemudian membicarakan akhlak, baru terakhir di akhir kitab ditutup dengan bab yang membicarakan mimpi. Jadi kalau kita mengenal Nabi, insya Allah Allah akan berikan kita kesempatan bermimpi Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar yang bernama Bulughul Maram, yang mana kitab ini adalah kitab yang digunakan oleh para ulama untuk memahami tentang hadis-hadis hukum, meskipun nanti disyarahkan oleh banyak ulama. Jadi kitab Bulughul Maram dan juga banyak diterjemahkan. Jadi satu apa tadi, Syama'il Muhammadiyah tulisan Imam Tirmidzi. Yang kedua adalah Bulughul Maram ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketiga adalah kitab Riyadhus Shalihin, yang mana ini kitab hadis yang berbicara tentang keutamaan suatu amal.
Misalnya hadir ke majelis ilmu, apa keutamaannya? Mengaji Quran, apa keutamaannya? I'tikaf di masjid, apa keutamaannya? Itu kitab namanya Riyadhus Shalihin, ditulis oleh Imam Nawawi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kitab Al-Azkar yang juga ditulis oleh Imam Nawawi. Kitab Azkar ini adalah hadis-hadis atau riwayat-riwayat dari Nabi tentang amaliyah kita sehari-hari. Apa yang kita baca? Sampai-sampai ulama dulu mengatakan bi'idar washtaril azkar. Jual rumah, tukari azkar. Saking pentingnya kitab ini. Sampai orang Bahari rela seandainya kadada harta lain untuk kawan mendapat kitab itu kecuali berhuruf lawan rumah dihurupi buhannya. Nah, artinya 4 kitab itu sekarang mudah didapat di pasar-pasar kita. Amun kawa pian jangan kada punya. Baik, kita karena ulun kebelujuran ada kitab ini di hadapan, baik ini ulun baca. Karena ini berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada juga sebutin itu kitab adab. Ulun perhatikan ada kitab adab ini tulisan Sayyid Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyid Muhammad Amin ini adalah murid yang sangat lama belajar dengan Habib Zain bin Smith. Saat ini masih ada di Madinah. Bahkan sebagian kawan-kawan kami di Madinah mengatakan bila hendak melihat hal ehwal Habib Zain bin Smith, lihati Habib Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar. Ini kitab adab. Bahkan kami memperhatikanlah kitab ini sangat lengkap berbicara adab. Bahkan mohon maaf, kitab-kitab Arab pun tidak banyak yang selengkap ini dalam membicarakan adab. Ini dahsyat kitab ini, bahkan berbicara tentang bab sebelum guring aja. Itu ketika berbicara adab sebelum tidur, itu berhalaman-halaman pembahasannya. Sampai ulun terkadang ketika membaca kitab ini, banyak sekali hal-hal baru yang ulun dapatkan, yang ulun kada dapatkan di kitab-kitab lain. Ini penting pian miliki ini kitab namanya Kitabul Adab. Karangan Sayyid Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar. Kalau pian ada rezeki, tukar semua buku tulisan Sayyid Muhammad Amin. Beli semua buku Sayyid. Cari di Shopee, di Tokopedia, semua karangan Sayyid Muhammad Amin. Termasuk ada kitab fikih berbahasa Indonesia, karangan orang Indo yang ulun anggap salah satu yang paling lengkap dan detail adalah karangan Sayyid Muhammad Amin. Kalau pian tahu di dalam kitab Arab itu ada namanya Taqriratus Sadidah, karangan Habib Hasan Al-Kaf, maka ini kitab namanya Fiqhul Ibadat lebih jelas daripada Taqrirat. Dia terdiri dari 3 jilid. Kitab berbicara khusus ibadat. Dari masalah toharoh sampai haji. Itu kitab karangan Sidin namanya Fiqhul Ibadat 3 jilid. Dan beliau mengarang juga ada satu kitab khusus bila pian hendak mendalami tentang Ramadan. Dan itu salah satu buku berbahasa Indonesia yang paling detail bicara tentang Ramadan. Paling detail. Namanya adalah Marhaban Ya Ramadan, juga karangan Sayyid Muhammad Amin. Dan banyak, pokoknya pian cari semua kitab. Sampai ada satu kitab namanya Al-Budurus Sa'adah. Budurus Sa'adah ini adalah kitab yang berbicara tentang orang yang hendak hamil. Ketika hamil, ba'anak halus, apa nang digawi, apa amalannya, apa bacaannya, itu semua dibahas di situ. Jadi luar biasa nih, Habib sangat alim dan karangannya sangat banyak. Orangnya masih muda. Umur sini paling 40-an sekian, tetapi alimnya luar biasa. Nah jadi maksud ulun kalau semua nang hadir nih ada rezeki, ulun ulang sekali lagi nama kitab karangan Sayyid Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Muhammad Amin BSA. Nah itu tuh hari mun kawa pian mun mati, buku tuh kada dikubur. Pian mati, pian nang dikubur. Buku itu akan terus ke anak cucu. Dan ulama mengatakan syira'ul kutub yurisul ghina. Menukar kitab itu akan mewariskan kekayaan kepada kita. Baik. Ini jam berapa jar guru tadi kelaparan sudah binanya. Jadi sedikit saja, yang penting kita mengisahkan Nabi nyata turun rahmat, sedangkan mengisahkan walinya turun rahmat. Jar Imam Sufyan bin Uyainah inda dzikril awliya tanzilur rahmah. Ketika diceritakan wali turun rahmat. Nah, di sini ulun tertarik ada satu hadis, perhatikan baik-baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tawadu, sehingga kemudian Nabi mengatakan di dalam hadis, ujar Nabi, la tuturuni kama atratin nasara ibnu Maryam, Isa bin Maryam. Ujar Nabi, janganlah kalian memuji aku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa anak Maryam.
Fa inna ma ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Aku ni jar Nabi hanyalah hamba Allah, maka katakanlah bahwa aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, lalu ulama ketika mengomentari hadis ini, jangan hadis ini disalahpahami. Oh berarti nang bubuhan nang membaca maulid menyair itu berlebihan jar memuji Nabi. Oh kada begitu. Kalimat ini kalau kita pahami, Nabi mengatakan jangan kalian seperti orang Nasrani. Orang Nasrani ke Nabi Isa itu apa? Orang Nasrani itu ke Nabi Isa itu mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Itu nang kita kada dibolehkan. Makanya bila hendak mengatakan Nabi Abdullah, jangan madahkan Nabi Tuhan. Selama kita tidak memadahkan Nabi Tuhan, atur aja pian kayak apa kamu Nabi. Makanya ujar Imam Busiri dalam Burdah, da'mad da'atuhun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Nang penting itu da'mad da'atuhun nasara, tinggalkan seperti apa nang dilakukan oleh orang Nasrani, memadahkan Nabi Tuhan. Selain itu silahkan. Karena masalah memuji Nabi, Al-Imamun Nabhani itu mengarang satu kitab. Namanya adalah Al-Majmu'atun Nabhaniyah fil Madaihin Nabawiyah. Al-Majmu'atun Nabhaniyah fi Madaihin Nabawiyah. Itu satu kitab 4 jilid yang berbicara tentang syair-syair pujian Nabi yang diungkapkan sahabat di hadapan Nabi. Itu 4 jilid. Itu adalah syair-syair sahabat di hadapan Nabi. Termasuk syair yang pernah dibacakan oleh mama Nabi ketika beliau akan wafat. Ketika memuji Nabi. Termasuk syair Sayyidina Abbas. Termasuk syair Hasan bin Thabit. Jadi sahabat di hadapan Nabi memuji Nabi dan Nabi kada apa-apa. Nang penting jangan memadahkan Nabi itu Tuhan atau anak Tuhan. Makanya ada kalau syair nang biasa dirangkai orang dengan komarun ya Allah. Napa? Wa ajmalu min kalam taraqatu ainu. Kalau aini hanya mataku, kalau ainu semua mata. Artinya ya Rasulullah, orang yang lebih bungas dari pian itu tidak pernah dilihat oleh mata manapun. Mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, kadada orang melihat orang yang lebih bungas pada Nabi Muhammad. Wa akmalu min kalam talidin nisa'u. Dan orang yang lebih sempurna dari pian kada pernah dilahirkan oleh perempuan manapun. Nah ini memuji di hadapan Nabi. Hasan bin Thabit ini dulu ketujuh mencela Nabi dengan syairnya. Ketika Sidin masuk Islam, maka Sidin memuji Nabi dengan syairnya. Dan Nabi kada menagur Hasan bin Thabit. Nah jadi di sini kita pahami para jamaah, di satu sisi Nabi Muhammad ini sangat tawadu, tapi di sisi lain Allah yang mengangkat Nabi. Allah yang mengangkat Nabi. Buktinya bang. Makanya ulun mohon maaf para jamaah, kita ini saat ini jangan umpat sebagian orang, mohon maaf, inya menyambat Nabi itu langsung Muhammad aja. Kita kada begitu para jemaah. Adab kita kepada Nabi ini harus diperhatikan meskipun Nabinya tawadu, bujur. Tapi kitanya mesti beradab. Coba pian perhatikan. Nang melajari kita beradabnya Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran, ketika kita berbicara tentang Nabi-Nabi Bahari, Allah tuh mengisahkan Nabi-Nabi Bahari itu mengiau nabinya tuh langsung nama aja. Mereka bari umat Nabi Nuh. Mengiau Nabi Nuh, ujar bubuhannya ya Nuh. Qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Ayo Nabi Nuh. Pian ini ketujuan mendebati kami. Dan pian ini terlalu banyak berdebat dengan kami. Ujar umat Nabi Nuh, madai Nabi Nuh. Pian ini ya Nuh. Ini kan itu nyambat ya Nuh, nyaman mana nyambat. Kemudian apa? Ya Isa bin Maryam. Apa di Ijar Bani Israel? Hal yastati rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatam minas sama. Ai Isa anaknya Maryam. Bisalah Tuhan pian menurunkan makanan dari langit. Nyamannya nyambat ya Isa. Ya Nuh. Ya Saleh, ujar buhan umat Nabi Saleh. Qad kunta fina marjuan qabla hada. Semua nabi-nabi dahulu tuh umat Sirin tuh maaf mengiau tuh nama-nama aja. Tapi kita umat Nabi Muhammad
Lah, itu Allah Ta'ala mewanti-wanti di dalam Al-Quran. Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan, ujar Allah Ta'ala, jangan sekali-sekali kalian memanggil Nabi kalian itu seperti kalian mengiau orang lain. Muhammad, oh kada boleh. Maka ulama mengatakan itu hukumnya haram. Itu ujar ulama an-nahyu yufidut tahrim. Suatu larangan yang menunjukkan keharaman. Makanya sahabat itu kan ada yang wani, ya Muhammad, ya Muhammad. Maka kita dilarang menyebut nama Nabi itu langsung bila mengkhitab Nabi. Karena boleh. Lalu kayak apa caranya? Lalu Allah mencontohkan langsung. Pian carikan di Quran yang dibaca guru sadat tadi. Carikan dari Quran itu dari awal surah Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Carikan satu saja ayat di mana Allah Ta'ala tuh mengkhitab Nabi dengan kalimat ya Muhammad. Kadada para jemaah. Carikan di Quran itu di mana Allah menyambat ngaran Nabi langsung. Mengkhitab Nabi langsung. Kadada. Nabi-nabi dahulu bila Allah mengiau dengan nama. Ujar Allah, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, silahkan ikam lawan bini ikam berdiam dalam surga. Ujar Allah Ta'ala kepada Nabi Yahya, ya Yahya, khudil kitab. Tuhan kiau nama aja bubuhannya. Tapi Nabi Muhammad cari di mana Allah Ta'ala mengiau ya Muhammad ke dada para jamaah. Carikan Quran itu bulak balik kada bakal dapat. Allah mengatakan kepada Nabi, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Ya ayyuhar rasul, ay rasul ya Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa. Ya ayyuhan nabi jar Tuhan. Kan ada Tuhan mengiau Nabi Muhammad. Tadi dibacakan guru, tapi ada tadi ayat jar. Maka Muhammadun aba ahadim mirip. Tapi sambung Bang. Walakin kada bisa Nabi itu disebut nama selalu di belakangnya ada Rasul. Wama Muhammadun illa Rasul. Itu pun kalimat-kalimat bila Allah tuh menyebut nama Muhammad itu pasti bukan khitab langsung. Adapun khitab itu selalu mun kada pakai Nabi pakai Rasul. Itu menunjukkan kepada kita para jamaah jangan kita asal menyambat ngaran Nabi. Makanya ulama gitu tuh menyuruh bila menyambat ngaran Nabi itu pakai Sayyidina. Ada satu orang ulama namanya itu Sayyid Ahmad ibn Siddiq al-Ghumari. Salah seorang ulama dari Maroko. Beliau ini punya saudaranya banyak, keluarganya ada Abdul Aziz al-Ghimari, ada Abdullah bin Muhammad al-Ghimari, ulama-ulama besar Al-Hasani Habib. Beliau mengarang satu kitab, judulnya itu Tashniful Adzan fi istihbabis siyadati fis salati wal iqamati wal adzan. Jadi pian jangan heran kalau ke Maroko itu orang azan aja di dalam kalimat Muhammadnya mereka pakai Sayyidina. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Itu. Lalu pian bingung. Kenapa jar bertambah Sayyidina azan? Sekarang ulun betakun lon pian. Pian di tahiyat akhir membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pakai Sayyidina kada? Pakai Sayyidina kada? Nah itu dalam sholat yang wajib. Wani aja pian menambahi Sayyidina. Kenapa kada wani selama ini menambahi Sayyidina dalam azan yang sunnah? Pian katakan tapi azan kan sudah Nabi yang mengaturkan. Emangnya itu tahiyat bukan Nabi yang mengaturkan. Ada satu kitab kuat salah seorang ulama besar. Karena Al-Ghimari ini peguruan daripada Sayyid Maliki di Mekah. Sayyid Maliki itu di Mekah belajar hadis kepada keluarga Al-Ghimari. Ulama besar ahli hadis. Itu kitabnya kuat, karangan beliau itu namanya Tashniful Adzan fi istihbabis siyadah fis salati wal iqamati wal adzan. Baik. Nah ini sampai sini cukup ulun pikir bahwa yang pertama ingat dalam urusan Nabi memang nabinya tawadu, tetapi kitanya harus mengerti kayak apa kedudukan Nabi. Karena biar kayak apapun kita memuji Nabi kada sampai kepada yang seharusnya diterima Nabi. Kada bakal kawa. Siapa nang kawa mengisahkan Nabi itu nang sampai seharusnya Nabi terima kada bakal kawa. Makanya jadi Imam Busiri wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi. Kita ini naguring mengisahkan orang nang sadar kada bakal kawa.
Maksudnya kayak apa anak TK mengisahkan otak Albert Einstein. Kita disuruh mengisahkan Nabi kada bakal mampu kita berjamaah. Kaum niam kita ini orang nang asik dengan mimpi. Lah kita ini kan masih bukan kehidupan nyata nih. Annasu niyam ya kala wa idza matu intabahu. Baik. Ini ada hadis ini di dalam bab ke-47 dari kitab ini. Ini menarik sekali kitab inilah. Jadi bagus banget pian kacakannya di sini nabu kumpulan nih ada guru Husairi, ada guru Sadat, guru-guru nang lain cari satu waktu pian kaji kitab ini rami mengisahkan Nabi ini. Karena nang mun kada kita nang mengkaji ini siapa? Amun kada kita nang belajar ini siapa nang kita suruh belajar? Baik, ulun lanjutkan aja. Sedikit lagi di sini ada pulang kalimat suatu hari ada seorang nenek-nenek mendatangi Nabi. Nenek-nenek mendatangi Nabi. Rupanya ada hajat. Togopoh-gopoh datang ngaran bahajat, Bang. Dia datangi Nabi. Begitu datang ke Nabi, Nabi melihat ada nenek-nenek datang. Nabi gelabakan melihat nini datang jadi sini. Ujar Nabi kenapa nih? Ujar nini tadi ulun ada hajat lawan pian. Maka Nabi mengatakan ujar Nabi nek ujar Nabi ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ujar Nabi nek ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti ajlis ilaik nek. Harusnya pian tunggu aja di mana pian mau suruh orang datang kan ulun datangi pian. Artinya kalau pian datangi ulun, pian hendak di mana habari ulun datangi pian. Coba daripada tawaduknya Nabi. Padahal sidin Rasulullah orang tuh bahajat ke sidin, tapi kayak itu Nabi memperlakukan para sahabat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sini ada juga di dalam bab ini kalau tidak khilaf. Coba lihat ada kata-kata Nabi. Ini karena sudah dijabarkan jadi banyak tulisan bahasa Indonesianya. Oh nih, ada hadis daripada Muhammad bin Abdullah bin Bazi dari Sayyidina Anas bin Malik. Ini hadam Nabi karena umur 10 tahun hidup lawan Nabi. Mamanya Anas bin Malik inilah orang yang waktu Nabi teguring di rumah Sidin. Mamanya Anas bin Malik ini ambil botol. Dia betul korun bawa botol. Botol itu sidin tempelakan ke awak Nabi waktu Nabi itu guring tepaluh. Nabi itu guring tepaluh. Dianu sidin botol itu mamanya Sayyidina Anas tuh. Dianuakan botol, diambili paluh Nabi. Setelah itu bangun, merasa ada sesuatu menempel di tubuh. Ujar Nabi apa ini? Ujar mamanya Sayyidina Anas, ya Rasulullah ulun mengambil paluh pian untuk kami campurkan ke minyak harum kami untuk menambah harum minyak harum kami. Paluh Nabi untuk menguati minyak harum. Coba. Mun paluh kita kan rusak minyak harum. Lihat paluh minyak harum dan rusak. Ini Nabi paluh sidin. Nah Sayyidina Anas ini umur 10 tahun umpat Nabi dan hidup lawan Nabi 10 tahun ya. Ujar Sayyidina Anas sebagai sah, Nabi bersabda, ujar Nabi lau dia ilayya quraun laqabiltu. Walau du'itu alaihi la ajabtu. Ujar Nabi, seandainya aku diberi hadiah kikil, aku akan terima. Seandainya aku diundang untuk makan kikil, aku tolak. Mun pian udamannya kikil ujar pian. Amun di Arab kikil itu kada berharga. Siapa makan kikil orang Arab? Kami dulu waktu di Hadramut itu kikil bebuangan, minta aja pian. Kada bakal njual. Wah ini benar gara-gara orang Indonesia ketujuh kikil. Ro dijual bubuannya ini. Dulu bujur kikil itu sekandak aja. Ini kikil itu dibuang-buang, kada ada orang manuk kikil. Wah ini kikil berharga. Berharganya karena dijual ke kita. Buahnya kada makan juga. Nah, benar ada makan kikil. Nah itu berarti makanan yang dibuang-buang orang kada makan. Nang ini dihadiahkan ke Nabi ya Nabi terima. Orang buang tapi dijolong ke Nabi terima. Saking menunjukkan Nabi itu begitu sifat sidin. Selalu ingin menghargai dan menggembirakan hati orang. Dan bila tuh orang berundangan, jaka ibadatnya kita di apalah. Apa ya makanan tuh nang anunya. Nang bujur-bujur nang tebuang orang. Oke lah, jaka ulun hadiahi bian biji tiwadak aja. Memang kawa dimakan sebagian orang biji tiwadaknya tok dia.
Urun antari pian biji tiwadak misalnya seton. Hagan apa biji tiwadak seton. Tapi seakan-akan kada baharga mungkin bape kemantara aku ini ujar. Tapi Nabi terima. Andai kata nih di sini misalnya ujar Pak Haji. Ini terima. Ini Pak Haji ujar Pak Haji ini. Ayo nih coba kita sekali-sekali Pak Haji ini undang bubuhannya. Sekali undang apa? Kita makan siang santai sambil makanan biji tiwadak. Datangan kira-kira bubuhannya. Betulis itu undangan santai sambil memakan biji tiwadak. Bahaya orang ketiadaan. Biji tiwadak diungap nang apa? Tapi Nabi tidak pernah menolak orang nang mengundang. Makanya dikatakan dalam Siddur Durar kan idza da'ahul miskinu ajabahu. Bukan ajabah saja tetapi ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi akan segera datang. Jakanya orang sugih itu mengiau Nabi datang aja. Tapi kalau orang miskin mengiau Nabi akan lebih segera untuk datang. Kenapa? Untuk menjaga hati mereka itu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Abu jujur rasa dingin hati kita ini sudah bisa membaca tentang Nabi ini sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Menghargai ibadah Nabi itu dengan para sahabat. Macam itu. So, ini kalau kita kisahkan nak sampai ke bila. Maka tadi di Maulid dibacakan wa ala tafannuni wasifihi li wasfihi yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi. Ujar Habib Ali seandainya orang nang pintar mengisahkan Nabi ini bagi kisah Nabi sampai kiamat kada tuntung juga kisah Nabi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Kada bakal tuntung juga kisah Nabi. Nah, jadi oleh karena itu mudah-mudahan kita mendapat. Nah, selanjutnya sedikit lagi sebelum belum tutup. Kita nang hadir ini, lamun kawa para jamaah, ikutilah Nabi Muhammad itu dalam hal yang pian bisa. Cari sunnah-sunnah Nabi yang pian bisa amalkan, pakai itu. Ada orang kesana kamari ketujuh begamis ketika ditakuni karena aku tahu dalam hadis wa ahabbus thiyab ila Rasulillah al-qamis. Pakaian yang Nabi ketujuh gamis biar aja sudahnya kalau sudah pengen dikomentari macam-macam. Begamis pina musti jangan. Kalau inya melakukan itu karena cintanya kepada Nabi, kenapa kada? Tapi kan kita ini orang Indonesia aja. Kita di batik baju. Hendak petapi, kenapa jadi begamis? Kayak orang Arab juga kan aja. Arab lain nang kayak orang juga pas Imlek pina musti umpat juga. Orang tahu berataan ngaran sin itu haji utuh. Karena nyata nak ada Cina. Tapi Imlek PIA-nya paling muka 4 hari raya Imlek tahu kalau nang hari rayanya bukan Cina nih. Nang segala barongsai pemukaan sih 4 pawai. Takun orang haji utuh. Pian ini setahu kami Banjar mungkin mama pian ke Cina kadek sih. Mamaku sih kandangan. Oh mungkin pian abah kalau Cina kadek sih. Abahku keluar. Oh mungkin pian ini bini Cina kadek sih. Bini ku jisirin rantau. Jauh orang menkai itu abah Banjar, mama Banjar, bini Banjar. Kenapa jadi pian 4 Imlek? Sakaling sin HP ku Xiaomi. Kan HP aja Xiaomi. Ada dengan nunya. HP aja Cina 4 juga. Lalu gara-gara HP Cina. Nah jadi Nabi para jamaah mengikuti Nabi itu. Memang yang disuruh itu mengikuti sunnah dalam ibadat yang disuruh lah. Jadi Nabi itu menyuruh kita ikut itu dalam ibadat. Allah katakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Fattabi'uni itu saja dalam ibadat. Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Tapi ada bab lain selain ibadat yaitu mahabbah, cinta. Nah, cinta itu akan membuat orang ikut kepada orang nanginya cinta. Ada seorang ulama bernama Imam Al-Qushairi dalam risalah beliau, risalah Al-Qushairi ya. Ujar Imam Qushairi wal muradu bil mahabbati muwafaqatul mahbub. Yang dimaksud cinta itu adalah mengumpati orang yang dicintai. Itu cinta. Bila cinta itu umpat. Nah, lalu ada yang bertakun.
Tapi kan nang diumpat itu sunnahnya ujar siapa? Namanya cinta. Para jamaah dulu di dalam kitab ini ada dibahas. Kira pian cari aja ulun mencari pulang kan waktu pulang terlambat pulang makanan. Tuh gini pernah dingin sok sudah itu. Nah jadi ujar-ujar Sayyidina Anas, aku pernah suatu kali melihat Rasulullah tuh mengudak-udak mangkok. Jadi Nabi itu diundang makan. Begitu tuntung makan Nabi itu model kayak mangkok tuh di sayur tuh diudak sirin tangan sin baharu itu. Ujar Sayyidina Anas, maaf apa pian? Maaf apa pian? Ujar Nabi, wahai Anas aku mencari waluh. Tahu waluh lah, labu. Aku mencari waluh aja Nabi, cari labu. Oh Sayyidina Anas dari sini aku paham. Ternyata Nabi Muhammad ini ketujuh lawan waluh. Nabi ini ketujuh lawan labu. Apa ujar Sayyidina Anas berkomentar? Semenjak hari itu ujar Sayyidina Anas tidak ada sayur yang lebih aku sukai daripada labu. Berarti sebelum itu ada. Tapi begitu tahu Nabi ketujuh itu aku mulai hari itu tidak ada yang lebih kusuka daripada labu. Lah ini kan masalah selera. Seandainya kita berandai-andai. Seandainya kita umpat peguruan. Umpat peguruan. Bahari kanda Aji Useri di mana pian di Pamangkeh. Berarti zaman Abah Mahfud. Nah Sidin berjalan misalnya lawan almarhum Mbah Mahfud. Allah berikan di sini rahmat yang luas ya Allah Ta'ala. Kalau Sidin berjalan lawan Abah Pengasuh, tiba-tiba di warung Abah Pengasuh memesan nila babanam, kan apa juga Sidin memilih papuyuk. Kan gak apa-apa. Kalau misalnya Abah Pengasuh, Sidin memilih teh panas, kan apa juga Sidin teh es. Kalau Abah Pengasuh aku sin banyu putih hangat, kan apa juga Sidin es jeruk. Itu masalah selera aja. Nang penting ajaran jangan lain pada perguruan kita. Tapi masalah selera, kenapa apa beda. Tapi sahabat saking cintanya sampai urusan selera tuh disama-samakan ke Nabi. Itu mending masalah waluh makanan. Sayyidina Abdullah bin Umar itu pernah satu hari melakukan safar. Begitu di jalan tujuan tuh sedikit kalau tidak khilaf tertinggal 1 mil. 1 mil tuh sekilo lebih lagi 1,8 kilo. Hampir sekitar 1 mil lah. Lalu sini nabak kami ke satu tempat. Dan ini jalan bak kami ke sana bermasuk ke situ saja. Ujar orang wahai Ibnu Umar maaf apa pian. Situ kan nabak kami situ. Ujar orang di situ kayaknya di muka nyata nyaman. WC ada wadahnya nyaman. Apa ke padang tagah situ. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Ujar Sidin dulu aku pernah safar bersama Nabi melewati tempat ini. Dan aku melihat Nabi buang hajat di situ. Sampai urusan begitu Abdullah bin Umar ikuti. Ini bukan ibadat, ini adat namanya. Tetapi begitulah, memang perintah dalam agama kita mengikuti Nabi dalam ibadat. Tetapi di sisi mahabbah kita mengikuti Nabi meskipun dalam adat. Nah jadi inilah yang mendorong kita berkumpulan hari ini. Karena kita itu memperingati Nabi itu bergembira. Ujar Allah Ta'ala wa dzakkirhum bi ayyamillah kepada Nabi Musa. Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ujar Imam Ibnu Katsir ada riwayat yang dimaksud dengan ayyamillah itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Firaun atau dari mara bahaya. Jadi kalau Bani Israel dan Nabi Musa disuruh ingat hari di mana mereka selamat dari kejaran Firaun, maka wajar bila kita ini mengingat hari di mana dengan sebab kelahiran Sayyidin Allah menyelamatkan kita dari segala kegelapan dan kezaliman. Itu termasuk afdalu ayyamillah malah kelahiran Nabi itu. Makanya ulama ditanya antara Lailatul Qadar dengan malam lahir Nabi, ulama mengatakan afdal malam lahir Nabi. Karena Pak Lailatul Qadar itu kada bakal ada mun kada ada Nabi. Karena Lailatul Qadar itu min khususiyati hadhil ummah. Jadi kalau karena itu pada jamaah yang dimuliakan Allah, kita mengadakan begini terus saja. Bahkan seandainya lewat bulan Maulid, kada apa-apa juga. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad Maulida, qad kana wajib. Terus saja. Dan pian jangan terpengaruh lah dengan ya sepalih kekawalan tetangga kita yang di situ. Memadahkan bapak pulang berkumpulan kene emang Nabi pernah melakukan jar. Pernah Nabi mencontohkan ujar. Pernah ke sahabat menggawi ujar. Sekarang kalau Nabi kada menggawi emang itu dilarang. Makanya dalam usul dikatakan terkun Nabi
li fi'lin minal af'al laisa dalilan ala tahrimih. Ketika Nabi tidak melakukan sesuatu itu bukan berarti haram. Ingat itu para jemaah. Tapi ada hadis Nabi jar. Nah, ini masalahnya. Ada hadis Nabi jar. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap sesuatu yang baru itu bid'ah. Semua yang baru itu bid'ah. Semua yang bid'ah itu apa? Sesat. Semua yang sesat itu mahyam. Masalahnya tuh satu, inya memaknakan itu semua yang baru itu bid'ah, semua yang bid'ah itu sesat. Inya pang memaknakan kullu itu semua, itu pangkal masalahnya. Makanya Imam Izzuddin bin Abdussalam termasuk Al-Imamul Munawi dalam Faidul Qadir ketika mensyarahkan Jami'us Shaghir. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Isa di dalam kitab beliau Al-Mizanul Adil fit Tamyiz bainal haqqi wal batil. Dikatakan bahwa kullu itu para jamaah, kullu itu di dalam bahasa Arab disebut dengan amun maksus. Atau jaka bahasa gitu min itlaqil umum bi iradatil khusus. Bahasa Arab itu jangan coba-coba diartikan per kata begitulah. Nah kayak kalau kita belajar nahwu para jamaah itu ada salah satu nadham di dalam ilmu nahwu namanya adalah Alfiyah Ibnu Malik. Di dalam Alfiyah Ibnu Malik itu ada kalimat di awal daripada nadhamnya adalah qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu rabbiyallahu khaira Maliki. Di dalam nahwu kalau kita mengartikan perkata tadi qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, itu qala itu madhi ka mudhari dalam nahwu. Kalau dalam sorob qala itu madhi lah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki berarti itu menyatakan waktu yang telah lampau. Sedangkan di sini Muhammadnya belum berpandir. Secara bahasa harusnya digunakan yaqulu Muhammadun huwa ibnu Maliki. Kalimat yang dikatakannya apa? Ahmadu rabbiyallahu khairu maliki. Makanya Arab itu kadakawa mengartikan perkata. Ternyata ulama ketika mensyarahkan bait itu mereka mengatakan bujur ini penggunaan kalimatnya madhi tetapi maksudnya mudhari, bisa begitu. Itu namanya min itlaqi makana bi iradati ma yakun. Seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim itu di dalam bahasa sorob itu isim fa'il ka maf'ul. Rajim itu namanya min itlaqil fa'il bi iradatil maf'ul. Penggunaannya fa'il yang dimaksud maf'ul. Nah kaitu juga dengan kalimat kullu. Nabi Muhammad mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu kullu itu kada semua tetapi amun maksus. Tidak semua tetapi sebagian besarnya memang kada bagus. Tetapi ada yang bagus. Contohnya ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi. Ujar Nabi kullu bani Adam apa? Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu apa? Berdosa. Itu hadis loh. Ujar Nabi kullu bani Adam khata. Semua anak Adam berdosa. Wa khairu khata'in, sebaik-baik orang berdosa apa? At-tawwabun, orang nang bertobat janganlah. Berarti kalau kita artikan secara harfiah semua anak Adam berdosa termasuk Nabi Muhammad, kan kayak itu kalau kita maknakan kullu. Tapi siapa nang wani madahkan Nabi Muhammad berdosa? Sedangkan ulama dari timur ke barat dari dulu sampai kiamat sepakat Nabi Muhammad itu maksum dan kada berdosa. Dan itu berlaku pada semua nabi. Nabi itu kada ada yang berdosanya. Amun kai itu apa? Anunya hadis Nabi nang kullu bani Adam khata. Berarti ada pengecualian di kullu itu. Nang kai itu juga kullu bid'atin ini. Sahabat tuh lebih tahu. Makanya Sayyidina Umar berani mengatakan ketika orang sembahyang tarawih berjamaah, ujar Sayyidina Umar ni'matil bid'atu hadih. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Karena mengumpulkan orang berjamaah tiap malam itu baru dilakukan di zaman Umar radhiyallahu anhu. Nah jadi oleh karena itu para jamaah sudahlah kalau kita mengisahkan Nabi ini intinya terserah pian aja, yang penting batasan kita cuma satu, jangan memadahkan Nabi Tuhan atau anak Tuhan, itu aja. Selebihnya atur aja biar. Karena kada bakal juga kita bisa memuji Nabi dengan seharusnya. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natikun bifami.
Ya walhasil mudah-mudahan dengan sedikit mengisahkan Nabi bermanfaat bagi kita. Jika hendak pesan Nabi jar guru tadi bila sebelum bulik ada satu pesan Nabi yang sidin baca tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara lebih dari kalian seperti kalian mencintai diri sendiri. Nah, jadi dedikasikan hidup kita ini untuk bermanfaat segan orang. Ujar Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan kita kawa bermanfaat segini orang banyak. Nang di Palestina jar guru tadi doakan mereka. Minimal bangun di tengah malam, cilai bangun kita di tengah malam doakan kawan-kawan kita yang di Palestina. Karena memang dikatakan doa itu adalah silahul mukmin, itu senjata orang beriman. Dan paling bagus berdoa itu di tengah malam. Selain doa itu cepat kabul, nang kedua itu akan menjadikan pian masuk surga bighairi hisab. Karena di hari kiamat itu akan dicari kena aynal ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mana orang-orang nang bahari jauh dari kasurnya, artinya sembahyang malam. Maka fayaqumuna wa hum qalil, maka bangunanlah orang-orang nang ketujuh sembahyang malam dan kada banyak orangnya. Maka diperintahkanlah kepada mereka udkhulul jannata bighairi hisab. Masuklah kalian ke dalam surganya Allah bighairi hisab. Maka bangunlah kita di tengah malam, doakan dang sanak kita yang di Palestina. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Karena Israel ini luar biasa kurang ajarnya, terutama buhan Zionis. Karena intinya itu bukan masalah agama Yahudinya, masalahnya menjajah tanah orang. Kalau menjajah tanah orang itu ada baiknya. Mudah-mudahan dimanapun orang Islam yang tertindas, mudah-mudahan diberikan pertolongan dari Allah. Dan mudah-mudahan keluarga Pak Haji ini berataan diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur. Guru-guru kita, guru Kusairi, guru Sadat, jadi guru Saat, semuaan guru-guru yang disambat karena disambat bawa acara kita tadi sidin, mudahan sidin berataan sehat panjang umur. Nang berataan membaca Maulid Habsyi ini, mudah-mudahan berataan juga mendapatkan syafaat Nabi. Karena termasuk orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi ya bubuhan Maulid ini. Mun sekali baca ya Rabbi sholli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad itu sekali Rasulullah 10 kali Tuhan balas. Karena jawabannya ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam 2 saja. Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam 2. 20 salawat 30 sudah dapat. Batu sambung pulang. Kan jadi paling banyak bubuhan nang ini nih. Insyaallah. Mudah-mudahan masuk surga barataan insyaallah bighairi hisab. Mudahan kita selamat dunia akhirat, mudahan kampung kita ini diberkahi oleh Allah taala. Nah, malam ini kebelujuran kalau tidak khilaf ada acara juga di Ring Road sini juga, ya kah? Iyalah, guru lah. Di mana di apa namanya? Nang di Parak. Ada di Parak kantor KPK ada kalau situ. Ada KPK Komisi Pemberantas Kelacingan. Ada orang berjual alat unjun. Iya ada punjunan. Apa ngarannya? Ada di situ. Jadi malam ini berceramahnya bertiga. Bisa salah satunya adalah Habib Muhammad Al-Attas dan juga insyaallah guru kita Kiai Haji Muhammad Zafaruddin. Malam ini tahu jam berapa Habib Isa kalau nggak salah. Pokoknya di yang sekitaran nang jalan ditutup bahari terah. Pinggir jalan jinya ada pokoknya bila orang rami ya tuh. Ya rami kalau pindah pas orang anu merela. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup aib dan kurangan kita, dan kita berataan dapat rahmat Allah SWT. Mudahan kita berataan kabul hajat, bahaji berataan insyaallah dengan haji yang mabrur, berumrah dengan umrah makbulah, dan mudahan panjang umur, sehat afiat, mati dalam keadaan nusul khatimah, ba'da tulil umur bil khairati fa'abi ala hadhihi ala kulli man nawabihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah.